بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan bersimpu di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada hadirin sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam kitab karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Qalu wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah wal 'iyadzu billah al-mutahawin bis shalah wal mudminu li syurbil khamar wal 'aqu li walidayhi walladhi yu'dhil muslimin wa kadzalika al-musirrun 'ala al-kaba'iri wal mawbiqat alladzina lam yatubu ila Allah minha. Para ulama berkata bahwa orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khatimah adalah orang-orang yang suka melalaikan solat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang suka menyusahkan dan menzolimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidup akan berakhir dengan su'ul khatimah sebagai berikut. Golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan solat. Solat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya
amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga solat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Salat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri. Sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Solat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah solatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah solat Jumat rahimakumullah. Golongan yang kedua, mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita di media bahwa seorang tewas ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa kita tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau dikenal dengan narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan minuman-minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir qala isyraku billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zawri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seorang dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, resiko dan tanggung jawab dunia dan akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak atau seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat, mereka yang suka menyusahkan
dan menzolimi muslim lainnya. Menzolimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seorang terhadap seorang lainnya, apalagi terhadap sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis ma'ruf yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa amma zulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa zulmul ibadi ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman manusia lainnya sehingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpuhkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seorang selalu menzolimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan yang kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar sebagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Perbuatan dosa dengan istilah 5, yakni berzina atau main perempuan, mabuk-mabukan, berjudi, mencandu narkoba, dan mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat dan judi ada di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Hal orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedang dalil tentang haramnya mencuri ada dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa yang selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertaubat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberinya husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barrun raufur rahim.